الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى الله على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Kita panjatkan puja dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang berbahagia kali ini, kita masih kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa Ala, sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin Asmaul Husna di Masjid Manarul Ilmi di Komplek Pondok Pesantren Tunas Ilmu di Desa Kedung Wuluh Purbalingga ini. Kita berharap semoga Allah Subhanahu wa taala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat, sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa Ala. Allahumma amin. Salam dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga di akhir nanti. Para hadirin dan hadirat sekalian yang kami hormati, dan juga segenap pendengar serta pemirsa yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Nama Allah yang kita bahas pada pertemuan terakhir kita adalah Ar-Ra'uf. Saat itu kita telah menyelesaikan pembahasan tentang merasakan kasih sayang Ar-Ra'uf. Ada berapa poin? Ada 6 poin. 7. Ada 7 poin. Ada tambahan 1. Malam hari ini insyaallah kita akan mengkaji tema atau pembahasan yang selalu kita tempatkan di akhir setiap Asmaul Husna, yaitu buah manis. Yaitu buah manis dari mengimani nama Ar-Ra'uf. Pembahasan ini di dalam kitab yang kita kaji tidak ditulis, ya, karena pengarangnya mencukupkan diri dengan buah manis yang sudah tersebut dalam nama Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Menurut beliau, buah manis dari mengimani nama Allah Ar-Ra'uf itu mirip seperti buah manis mengimani nama Allah Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Namun kami berusaha untuk mencari di referensi yang lainnya, dan inilah yang insyaallah akan kita bahas pada malam hari ini, buah manis dari mengimani nama Ar-Ra'uf. Di hadapan kami ada 4 poin yang insyaallah akan mempengaruhi kehidupan kita setelah kita mempelajari nama Ar-Ra'uf. Dan itulah yang selalu kita sampaikan, selalu kita tekankan, bahwa belajar Asmaul Husna itu bukan sekedar belajar tentang teori, bukan sekedar memahami kandungan dari Asmaul Husna tersebut, tapi yang sangat penting juga adalah bagaimana kita mengaplikasikan nilai-nilai positif yang terkandung dalam nama-nama Allah tersebut di dalam kehidupan kita sehari-hari, sehingga harapannya semakin sering, semakin banyak Asmaul Husna yang kita kaji, akan semakin banyak perubahan dalam kehidupan kita. Kita berharap semakin hari perilaku kita semakin baik. Kita berharap semakin hari tutur kata kita semakin baik. Kita berharap semakin setiap hari ada perubahan dalam karakter, sifat,
Siapapun yang ingin disayang oleh Allah, maka dia harus menjalankan hal-hal yang diwajibkan Allah. Bagaimana kita tahu ini wajib, ini tidak wajib? Tahunya adalah dengan belajar. Amat disayangkan, tidak sedikit orang-orang yang mengira dia beribadah padahal dia tidak beribadah. Dia berpikir sedang bertaqarrub, mendekatkan diri kepada Allah, padahal kenyataannya dia sedang menjauhkan dirinya dari Allah. Kenapa? Karena dia melakukan amalan-amalan yang tidak diperintahkan oleh Allah. Dia pikir ritual yang dia kerjakan itu diperintahkan oleh Allah, padahal tidak sama sekali. Sehingga dia pikir dia mendekat kepada Allah, justru malah dia semakin jauh dari Allah. Ada sebagian orang demi melakukan ritual-ritual tersebut sampai meninggalkan sesuatu yang jelas-jelas wajib. Demi menjalankan ritual-ritual tersebut, waktu adzan Isya, pripun? Bablas. Tidak dia hentikan sholat Isya dulu. Di mana katanya ingin mendapatkan cinta dari Allah Azza wa Jalla. Katanya ingin mendapatkan kasih sayang dari Allah. Seharusnya setiap orang yang ingin mendapatkan kasih sayang dari Allah, dia berusaha untuk menjalankan yang wajib-wajib terlebih dahulu. Yang wajib-wajib ya ma'ruf, ya rukun iman, rukun apa? Islam. Salat 5 waktu. Ya. Simple saja. Salat 5 waktu. Di masyarakat kita, ukuran orang bisa bermasyarakat sekarang bukan dilihat dari apa? Dia menjaga salat 5 waktu atau tidak. Di masyarakat itu yang bisa bermasyarakat yang ikut larut dalam ritual-ritual yang ada di masyarakat. Walaupun tidak salat 5 waktu. Ini baik sudah. Walaupun tidak sholat 5 waktu. Ini kenyataan. Ini realita. Realita yang pahit. Ya. Realita yang pahit. Serajin apapun orang sholat 5 waktu, kalau dia nggak ikut ritual yang umum di masyarakat, ini dianggap, ini nyeleneh. Ini nggak baik. Subhanallah. Tapi orang yang beriman, dia nggak akan terlalu peduli dengan omongan orang. Karena buat dia yang paling penting adalah bagaimana mendapatkan kasih sayang dari Allah Azza wa Jalla. Wa ma taqarraba ilayya 'abdi wa ma yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah. Seandainya hamba tersebut setelah melakukan yang wajib dia tambahi yang sunnah, 5 waktunya iya, tambahi dengan qobliyah dan apa? Ba'diyah, tambahi dengan salat duha, tambahi dengan salat tahajud, maka Allah akan semakin cinta kepada dia. Ini adalah yang pertama. Berusaha apa? Meraih kasih sayang Allah. Caranya gimana? Caranya adalah dengan menjalankan yang wajib-wajib diiringi dengan yang sunnah-sunnah. Meninggalkan maksiat berarti masuk yang mana? Wajib apa sunnah? Yang wajib. Masa meninggalkan maksiat sunnah? Meninggalkan maksiat wajib, berarti sudah masuk di situ. Kita tinggalkan berbagai macam dosa dan maksiat, itu masuk dalam kategori menjalankan yang wajib. Yang kedua, buah dari beriman dengan nama Allah Ar-Ra'uf adalah meyakini bahwa pengorbanan kita tidak akan sia-sia. Kenapa? Meyakini bahwa pengorbanan kita tidak akan sia-sia. Pengorbanan apa? Pengorbanan apa? Pengorbanan segala sesuatu demi ibadah kita kepada Allah. Pengorbanan segala sesuatu demi membela agama Allah. Pengorbanan nyawa, pengorbanan apa? Harta,
Pengorbanan pikiran, pengorbanan waktu, pengorbanan apa lagi? Jabatan. Ya. Apapun yang kita korbankan untuk Allah tidak akan pernah sia-sia. Kita tahu bahwa keimanan kita menuntut kita untuk mengorbankan banyak hal. Keimanan kita menuntut kita untuk mengorbankan banyak hal. Mengorbankan kenyamanan istirahat kita saat dipanggil oleh sinten? Muadzin. Itu berkorban atau tidak? Berkorban. Ya. Orang lagi nyaman-nyamannya apa? Tidur. Ya. Berkorban perasaan. Apa itu Ustaz? Ketika kita harus menahan diri untuk bersabar menghadapi orang tua kita yang sudah tua, yang sudah pikun, yang nuwun sewu sudah ngompol bolak-balik di sana, di sini, ganti popok dan seterusnya. Korban perasaan mboten? Korban perasaan. Tapi kita berusaha untuk tetap menahan diri, tidak mengeluh, tidak menggerutu, karena kita tahu pengorbanan perasaan kita ini tidak akan disia-siakan oleh Allah Azza wa Jalla. Pengorbanan harta, agama kita menuntut kita yang wajib-wajib dikeluarkan berupa zakat, yang sunnah-sunnah, sedekah, infak, ya, membantu orang-orang miskin, fakir, orang yang kekurangan. Pengorbanan kita tidak akan disia-siakan oleh Allah Azza wa Jalla. Pengorbanan perasaan, pengorbanan apa tadi? Harta, terus pengorbanan kenyamanan istirahat. Ya. Suhaib, seorang sahabat Nabi, namanya siapa? Suhaib. Terkenal dengan Suhaib Ar-Rumi. Kenapa Ar-Rumi? Karena orang Romawi. Jadi dua anak nek abdi jeneng Suhaib, Suhaib bae. Ora usah tambahi apa? Ar-Rumi. Wong kelapa sawit Ar-Rumi ya ora. Sama juga Salman. Kalau Salman sudah Salman aja, enggak usah tambahi Al-Farisi. Al-Farisi itu artinya dari Persia. Ya, wong Banjar kuwi udah Persia. Ya, Al-Banjari. Ya. Salman Al-Banjari, lah itu baru cocok. Ya. Suhaib Ar-Rumi aslinya dari mana? Romawi. Dia datang ke Mekah dalam keadaan nggak punya apa-apa. Nggak punya modal, nggak punya apa. Cuman Suhaib ini adalah seorang yang ulet. Seorang yang pinter dalam berbisnis. Sehingga tidak lama kemudian orang asing ini menjadi saudagar. Menjadi saudagar. Sampai datanglah wahyu dari Allah kepada Nabi-Nya SAW agar berhijrah. Hijrah niku napa? Pindah. Dari mana ke mana? Dari Mekah ke Madinah. Karena semakin hari situasinya tidak kondusif untuk beribadah. Susah kaum muslimin untuk menjalankan ibadah dengan bebas. Selalu diganggu, selalu diintimidasi. Akhirnya Allah pun memerintahkan nabinya untuk hijrah. Hijrahlah Nabi kita SAW ditemani dengan oleh Abu Bakar As-Siddiq. Suhaib pengen hijrah juga. Akan tetapi Suhaib ini ketika kelihatan ada gelagat mau hijrah, dipenjara. Sama siapa?
Ya siapa maning? Kalau bukan orang-orang musyrikin Quraisy. Penjara dia. Enak aja. Mau pergi, bawa duit lagi. Kamu dagang di sini, datang nggak punya apa-apa, sekarang sudah banyak duit, mau pergi, enak aja. Enggak boleh. Dijaga. Di penjara, dalam rumah dijaga. Suhaib ini sudah pengen banget hijrah. Ingin mengikuti siapa? Rasulullah SAW. Tidak ada yang lebih membahagiakan para sahabat melainkan kebersamaan mereka dengan Rasulullah SAW. Sudah senang banget mereka, walaupun harus mengorbankan banyak hal. Akhirnya Suhaib pun menyimpan hartanya, dipendem. Dipendem itu dia apa? Dikubur. Harta dia, hasil bisnis dia bertahun-tahun itu dikubur di sebuah tempat. Ya. Kemudian dia dengan tipu muslihatnya bisa lolos. Malam-malam bisa lolos dari penjara tersebut. Singkat cerita, dia bisa lolos. Dia pergi nggak bawa apa-apa, karena bawa duit kan berat, bawa barang berat. Akhirnya beliau segera pergi. Sangunya cuma pedang, busur, panah. Ya. Buat apa? Buat jaga-jaga. Akhirnya betul beliau keluar. Allah menakdirkan ternyata penjaganya itu sadar. Mungkin tadi ngantuk, terus apa? Tangi. Ya. Dicek, loh, orang mana? Dan mereka itu, orang-orang Arab itu, ada yang spesialisasinya itu mencari jejak. Jadi mereka bisa tahu ini jejak kakinya siapa, itu tahu. Ya. Maka dikejar sampai akhirnya betul kepepet. Suhaib kepepet di sebuah bukit. Ya. Ketika sudah terkepung demikian, maka mereka bilang, kamu turun Suhaib. Enggak. Kalian semua tahu saya itu ahli manah. Saya itu kalau manah itu jitu. Kalian berani mendekat, saya panah. Kalau seandainya anak panah saya habis, saya bawa pedang, kita perang. Sendirian padahal. Ya, sendirian. Nah, kayak bangsanya dewek yang yus pasrah bae lah. Suhaib, ya. Kemudian kata orang-orang musyrikin tersebut, kami nggak rela kamu pergi, enak saja pergi, bawa harta lagi. Kami nggak rela. Maka kemudian Suhaib pun berkata, kalau seandainya hartaku yang di Mekah itu aku berikan kepada kalian semua, silahkan ambil semau kalian. Apakah kalian akan izinkan aku untuk pergi? Nah, ini pilihan yang daripada roli apa-apa kan? Maka saat itu orang-orang yang mengepung dia pun mengatakan, ya, tidak apa-apa. Deal. Akhirnya Suhaib pun berkata, hartaku aku timbun di tempat anu. Semua hartaku ambil, terserah kalian. Maka begitu mereka pergi, Suhaib pun langsung melesat menuju ke mana? Ke Madinah. Begitu ketemu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, langsung Nabi SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim, beliau berkata, Aba Yahya rabihal bai'. Abu Yahya itu adalah kunyahnya siapa? Suhaib, julukannya Suhaib. Wahai Suhaib, bisnismu telah mendatangkan laba yang sangat besar.
Bisnis apa? Bisnis apa? Bisnis dia dengan Allah Azza wa Jalla. Rabiha al-bay'. Perniagaanmu dengan Allah itu sudah mendatangkan keuntungan yang sangat besar. Padahal kalau dalam ukuran kebanyakan orang, untung apa rugi? Rugi, wong. Harta yang dikumpulkan bertahun-tahun kok penak temen gariti ambil sama orang musyrikin Quraisy. Akan tetapi Suhaib, dia berpikir bahwa dia ingin hijrah dekat dengan Rasulullah SAW walaupun harus mengorbankan seluruh hartanya. Turunlah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 207. Napa? Al-Baqarah ayat 207. Wa minan nasi may yashri nafsahu ibtigha'a mardatillah. Ada sebagian orang yang mengorbankan dirinya untuk mencari keridhaan Allah. Suhaib ini merelakan hartanya diambil semua karena dia ingin dapat ridho Allah, ikut hijrah dekat dengan Rasul SAW, bisa beribadah dengan jenengan datang ke sini korban atau tidak? Hah? Korban apa? Ya macam-macam. Ada yang korban bensin, ada yang korban waktu, ada yang korban jatah istirahat. Tadi siang kan panjenengan capek habis kerja. Enaknya kan kalau pada maghrib sampai isya tuh ngapain? Leyeh-leyeh ngarep rumah. Ya, medang. Ya. Semua itu jenengan korbankan untuk mendapatkan ilmu. Tidak akan disia-siakan oleh Allah Azza wa Jalla pengorbanan kita. Ini yang keberapa ini? Ini yang kedua. Yang ketiga, jangan terlena dengan penundaan azab Allah. Kenapa? Jangan terlena dengan penundaan azab Allah. Saya yakin panjenengan masih ingat salah satu poin yang kita pelajari pada pertemuan yang lalu. Bahwa di antara kasih sayang Allah kepada hambanya adalah menunda. Menunda apa?
menunda azab. Karena Allah ingin hamba ini mau untuk bertobat. Tapi kadang-kadang penundaan dari Allah ini disalahartikan. Disalahartikan oleh sebagian orang, lah ora apa-apa ya, buktinya yang sehat-sehat bae. Jare sapa ngerokok marakan larang, nyong nanti sprene sehat walafiat. Jangan tertipu dengan penundaan dari Allah. Itu sedang ditunda, dikasih kesempatan supaya mau memperbaiki diri. Ya. Jangan kemudian tobatnya nek wis divonis dokter ngerokok maning mati nembe apa? Tobat, masya Allah. Lebih takut dengan vonis dokter dibandingkan peringatan dari Allah Azza wa Jalla. Jangan gitu. Ya. Betul Allah Azza wa Jalla itu maha penyayang. Betul Allah itu maha pengampun. Betul Allah itu maha pengasih. Tapi ingat, di waktu yang sama Allah juga kalau menimpakan azab, azabnya sangat apa? Sangat pedih. Allah sampaikan itu dalam surat Al-Hijr. Surat apa? Al-Hijr ayat 49 sampai 50. Dalam surat Al-Hijr ayat 49 sampai 50 Allah Azza wa Jalla berfirman, "Nabbi ibadi anni anal ghafurur rahim." Wahai Muhammad, kasih tahu kepada hamba-hambaku bahwa aku itu Al-Ghafur Ar-Rahim. Napa Al-Ghafur? Maha pengampun, Ar-Rahim maha penyayang. Kasih tahu, sampaikan kepada umatmu, kepada para hambaku, aku ini maha pengampun, maha penyayang. Titik, boten, koma. Kemudian Allah lanjutkan firman-Nya, wa anna azabi huwal azabul alim. Tapi juga sampaikan kepada mereka bahwa siksaanku itu sangat kejam. Katanya maha pengampun, maha penyayang. Tapi kalau nyiksa, siksaannya sangat mengerikan. Bagaimana? Iya, supaya kita bisa tetap seimbang. Pola pikir kita, jalan hidup kita supaya bisa seimbang. Antara al-khauf dengan ar-raja. Antara perasaan takut dengan perasaan apa? Harap. Harap-harap cemas. Ya. Ada harapan kecemasannya juga ada. Karena kalau tidak seimbang antara dua perasaan ini bahaya. Kalau terlalu dominan perasaan takutnya, nanti akan berakibat jadi putus asa. Kalau terlalu dominan harapannya, nanti meremehkan azab Allah. Maka perlu untuk menggabungkan antara perasaan takut dengan rasa nopo harapan. Ya. Kalau kita terlalu takut bahaya juga. Ada sebenarnya lah, yang wis kadung dia kayaknya. Wis witak tahun rasulat, masa enggaknya tobat setahun cukup? Gue ngapus apa? Dosa sewidak tahun lah sisan bae. Putus asa karena terlalu dominan perasaan apa? Takutnya. Karena terlalu hanya mengingat ayat yang tadi wa anna azabi huwal azabul alim. Siksaanku sangat mengerikan, sangat pedih. Hanya ingat itu saja. Lupa dengan ayat yang awalnya tadi. Bahwa Allah itu Ghafur, Allah itu maha pengampun, Allah itu maha penyayang, itu dilupakan. Tapi kalau cuma ingat Ghafur, Rahim saja, gak ingat siksaan Allah juga bahaya. Mas, nanti kapan Arab maksiat baik, Allah kan maha pengampun. Bahaya. Akhirnya meremehkan siksaan Allah. Makanya di dalam ayat tadi surat Al-Hijr ayat 49 sampai 50 Allah gabungkan antara dua hal itu
supaya kita bisa tetap seimbang dalam menjaga dua perasaan ini, takut dan harap. Yang keempat, yang terakhir, berusaha mempraktekkan sifat kasih sayang. Apa yang keempat? Berusaha mempraktekkan sifat kasih sayang. Kenapa? Karena Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang. Ya. Kasih sayang itu sifat yang terpuji, maka berusahalah kita untuk mempraktikkan sifat yang terpuji itu dalam kehidupan kita. Kepada siapa? Kepada siapa? Awake dewek dhewe. Sayang kepada diri sendiri. Sayang kepada orang lain. Ya. Apalagi orang-orang yang terdekat dengan kita. Pertama kepada diri sendiri. Iya, sayangi diri sendiri. Bagaimana caranya? Beribadah. Berusaha meninggalkan maksiat. Itu sayang kepada diri sendiri. Karena orang yang berbuat maksiat sejatinya dia sedang menyiksa dirinya sendiri. Kok bisa Ustaz? Iya, karena setelah orang berbuat maksiat dia tidak akan tenang hidupnya. Jadi jangan pikir orang-orang yang dugem itu, orang-orang yang dugem, jingkrak-jingkrak di diskotik, Anda pikir mereka bahagia? Ora. Tapi kan guyu-guyu Ustaz. Emang ketawa itu bukti bahagia? Belum tentu. Kalau seandainya tertawa itu adalah bukti satu-satunya kebahagiaan, niscaya orang yang paling bahagia adalah orang yang tidak pernah berhenti tertawa. Siapa? Wong ora waras. Kan guyu terus. Apa mereka bahagia? Gak mesti orang tertawa itu bahagia. Mungkin gak nangis bahagia. Mungkin? Mungkin. Tapi mungkin anak sing nangis sedih, anak. Makanya tertawa dan menangis itu bukan tanda mutlak kebahagiaan. Sayangi diri sendiri dengan meninggalkan maksiat, dengan beribadah kepada Allah. Terus sayangi siapa? Orang lain. Terutama yang paling dekat dengan kita, istri kita, anak-anak kita, suami kita. Harus berubah, jamaah yang kami hormati. Semakin sering hadir kajian Asmaul Husna, kudune semakin sayang kepada istri. Bisa burung? Ya, sepetil-sepetil. Ya mending daripada ora. Tapi ya tambahilah, masa sepetil baik. Tambahi lagi. Terus harus ada perubahan. Ya. Ada kesalahan-kesalahan, dimaafkan. Toh juga kita banyak salah. Ya. Allah Azza wa Jalla berfirman dalam surat At-Taghabun ayat 14. Surat apa? At-Taghabun ayat 14. Wa in ta'fu wa tasfahu wa taghfiru fa innallaha ghafurur rahim. Seandainya kalian mau memaafkan, seandainya kalian mau mengampuni, seandainya kalian mau mentolerir kesalahan orang lain kepada kalian, sesungguhnya Allah itu Ghafurur Rahim. Apa tadi Ghafur? Maha pengampun, Allah Maha penyayang. Ayat ini mengisyaratkan bahwa siapapun yang ingin mendapatkan kasih sayang dan ampunan Allah, hendaklah dia berbuat sayang kepada orang lain dan mengampuni, memaafkan orang lain. Makanya Allah tutup dengan firman-Nya Ghafurur Rahim setelah mengajak kita untuk kasih maaf. Saya tanya, kita butuh nggak dengan ampunan Allah? Butuh nggak? Butuh. Sangat butuh. Kita butuh nggak dengan kasih sayang Allah? Sangat butuh. Kalau kita nggak dimaafkan sama Allah gimana? Gimana? The end. No, the end. Tamat. Habis kita sudah kalau nggak dikasih maaf sama Allah.
Kita ini butuh maaf dari Allah. Salah satu caranya supaya Allah memaafkan kita, kita maafkan orang lain. Masa cuma gara-gara masak kasinan terus langsung tak pegat loh. Astagfirullah. Gampang taman megat apa? Bojo niku gara-gara apa? Masak kasinan. Iya, tapi kan wis pingkopang kaping. Ya Allah, emang jenengan ora pingkopang kaping berbuat salah sama istri? Kasih maaf. Kasih maaf kepada anak kita yang mungkin sering membuat kita nopo jengkel. Ya. Banyak di antara anak kita nggak sengaja melakukan itu. Kasih maaf kepada mereka. Ya. Itu di antara bentuk kasih sayang. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau menaklukkan kota Mekah, gambarannya orang-orang saya itu gambarannya Mekah ini akan banjir darah. Bagaimana tidak? Rasulullah SAW ditindas selama beliau di Mekah 13 tahun. Para sahabatnya banyak yang dibunuh. Nggak cukup sampai situ. Rasulullah hijrah ke Madinah pun masih diperangi oleh musyrikin Quraisy. Nah, sekarang posisi Nabi SAW di atas nih. Ya. Ternyata Rasulullah SAW ingin mengajarkan bahwa maaf itu lebih mulia. Maka dalam Sahih Muslim beliau mengatakan, "Man dakhala dara Abi Sufyan fahuwa amin, wa man alqa silaha fahuwa amin, wa man aghlaqa babahu fahuwa amin." Siapa yang pengen selamat, ikuti salah satu dari tiga ini. Kami pasukan kaum muslimin akan masuk kota Mekah. Siapa yang melakukan salah satu dari tiga ini, dia akan selamat, aman, nggak akan diganggu. Yang pertama, man dakhala dara Abi Sufyan fahuwa amin. Siapa yang masuk rumahnya Abu Sufyan, maka aman. Kok Abu Sufyan? Iya, Nabi SAW ingin mengorangkan orang. Abu Sufyan itu apa? Tokohnya, pembesarnya. Nabi SAW ingin melakukan pendekatan kepada Abu Sufyan. Siapa yang masuk rumahnya Abu Sufyan, aman. Wa man alqas silaha fahuwa amin. Barang siapa yang meletakkan senjatanya, aman. Wa man aghlaqa babahu fahuwa amin. Barang siapa masuk ke rumah kemudian menutup pintu rumahnya, maka dia aman. Hilang sudah prasangka akan banjir darah, enggak ada. Aman semuanya. Coba jenengan bayangkan posisi jenengan disakiti bertahun-tahun, kemudian saat itu di hadapan jenengan orang yang menyakiti sudah pasrah, nggak bisa ngapa-ngapain, kepriwe? Kesempatan kapan maning itu kan? Tapi hal tersebut tidak dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Pemaaf beliau. Ya. Inilah kasih sayang yang disebarkan oleh Nabi SAW. Maka wajar seandainya Allah Azza wa Jalla berfirman, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kami utus engkau wahai Muhammad hanya untuk menebarkan apa? Kasih sayang. Ini pembahasan kita pada malam hari ini. Insya Allah pada pertemuan yang akan datang kita akan berpindah ke nama Allah yang lainnya, dan yaitu nama Al-Khaliq. Nama Al-Khaliq, Maha Pencipta. Wallahu ta'ala a'lam wa a'lam. Kita cukupkan sampai di sini. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf segala kekurangannya. Kita tutup dengan membaca Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.